Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan mempresentasikan materi berjudul aliran-aliran dalam pendidikan dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu saya yaitu Pak Mawardi, SSI, MPD. Kita lanjut ke materinya. Aliran-aliran dalam pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang menentukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Di dalam kepustakaan tentang aliran-aliran pendidikan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan telah dimulai dari zaman Yunani konon sampai kini. Di dalam aliran-aliran dalam pendidikan juga terdapat aliran klasik dalam pendidikan. Apa saja sih aliran-aliran klasik dalam pendidikan itu? Jadi, aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi, aliran progresisme, aliran esensialisme, dan aliran perennialisme. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan, walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Aliran dalam pendidikan telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan berkembang pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Saya di sini akan menjelaskan aliran-aliran tersebut. Yang pertama, aliran empirisme. Bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam pengembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan perkembangan tidak dipentingkan. John Locke 1740-1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Maksudnya, faktor bawaan dari orang tua atau faktor keturunan tidak dipentingkan. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan lingkungan, yaitu sosial, alam, dan budaya. Pengaruh empiris yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Menurut aliran ini juga, pendidik sebagai faktor luar memegang peran sangat penting, sebab pendidik menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak, dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Lanjut, aliran nativisme. Aliran ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Schopenhauer atau filsuf Jerman 1788-1860, ia berpendapat bahwa anak lahir itu sudah dengan bawaan baik dan buruk. Istilah nativisme dari asal kata nati yang artinya adalah terlahir. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Lanjut, aliran naturalisme. J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis 1712-1778, berpendapat bahwa setiap anak lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak jika pengaruh lingkungan, sehingga aliran naturalisme sering disebut negativisme, karena bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran, yaitu 1. Anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. 2. Pendidik harus menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. 3. Program pendidik di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat. Dengan demikian, aliran naturalisme menitik beratkan pada strategi pembelajaran yang bersifat poidesentris, artinya faktor kemampuan individu anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar mengajar. Kita lanjut. Aliran konvergensi. William Schroeder 1871-1939, seorang ahli pendidikan Jerman. Aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme.
Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk. Perkembangan anak akan dipengaruhi oleh lingkungan, jadi faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Oleh karena itu, teori Williamsburg disebut teori konvergensi atau memusat pada ke satu titik. Kita lanjut. Aliran Frokratisme. John Dewey berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan atau masalah-masalah yang mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan manusia lain. Manusia memiliki sifat dinamis, kreatif, dan didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal menghadapi dan memecahkan masalah. Peningkatan kecerdasan menjadi tugas utama pendidik yang secara teori mengerti karakter peserta didiknya. Kita lanjut. Aliran esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Keduanya bersifat eletik, artinya dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersediakan nilai-nilai yang dapat mendatangkan stabilan. Artinya, nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi pedoman hidup, sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad yang lalu, yaitu zaman Renaissance. Pandangan tentang pendidikan dari tokoh pendidikan Renaissance adalah Johann Cornelius. Pandangannya yaitu agar segala sesuatu diajarkan melalui indera, karena indera adalah pintu gerbang jiwa. Kedua yaitu Johann Friedrich Herbert 1776 sampai 1841. Ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijakan Tuhan. Artinya perlu ada penyesuaian dengan hukum kesusilaan. Proses untuk mencapai tujuan pendidikan itu oleh Herbert disebut sebagai pengajar. Tokoh ketiga yaitu William T. Harris 1835 sampai 1909. Ia berpendapat bahwa pendidikan adalah menjadi realitas berdasarkan susunan yang tidak terletakkan dan bersedikan kesatuan spiritual. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aliran esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan adalah nilai-nilai esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah turun-menurun dari zaman ke zaman sejak zaman Renaissance. Lanjut, yang terakhir yaitu aliran perennialisme. Tokoh dalam aliran ini, Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini adalah belajar untuk berpikir. Pada awalnya, peserta didik diberi kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, dan bahasa. Kita lanjut, yaitu ada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suningrat, putra Kanjeng Gusti Hadipati Haryo Suryo Sastraningrat yang bergelar Sri Paku Alam III. Ki Hajar Dewantara merupakan putra kelima dari 9 bersaudara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga keturunan Keraton Yogyakarta, sehingga Ki Hajar Dewantara dididik dengan latar belakang keluarganya yang masih religius dan juga budaya Jawa yang kental karena masih merupakan keluarga Keraton Yogyakarta. Sekaligus masih berada dalam garis keturunan Sunan Kalijaga, sehingga membuatnya menjadi keturunan bangsawan dan juga ulama. Ki Hajar Dewantara pertama kali masuk Europeische Lagere School. Setelah tamat, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pelajarannya ke Sofia. Ki Hajar tidak menamatkan pelajaran di Sofia. Ki Hajar mengikuti pendidikan sekolah guru yang disebut Lagere Onderwijs hingga mendapatkan ijazah. Nama Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan.
kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau sang pengajar adalah seseorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang kreatif, inovatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, berani, dan bertanggung jawab, sehingga disegani oleh banyak orang, baik itu kawan maupun lawan. Pengetahuan beliau sangatlah luas dan senantiasa bertambah terus guna membela bangsa dan negaranya. Perjuangan dilandasi dengan rasa ikhlas menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Beliau memilih berjuang secara total dalam bidang pendidikan guna melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki integritas tinggi dan juga tanah air. Pada tanggal 2 Mei, dijadikan Hari Pendidikan Nasional di Indonesia, Ki Hajar Dewantara menerima penghargaan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1957. Beliau meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Terbentuknya perguruan taman siswa. Terdorong oleh cita-cita itu, Ki Hajar Dewantara yang telah mengenal dunia pengajar dan pendidikan selama 1 tahun di Sekolah Adi Dharma, memutuskan untuk mendirikan sebuah perguruan yang cocok untuk mendidik generasi Indonesia. Maka pada tanggal 3 Juli 1922, didirikanlah sebuah perguruan di Yogyakarta dan dikenal sebagai Perguruan Taman Siswa. Perguruan ini kemudian segera berkembang luas ke banyak tempat di Pulau Jawa dan luar Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Ambon. Adanya perguruan taman siswa menjadi tandingan bagi sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial. Perguruan taman siswa sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Semakin banyak orang yang belajar dan tamat dari perguruan taman siswa, semakin banyak generasi Indonesia yang berani membengkang dan melawan kebijakan politik pemerintahan kolonial. Ekstensi perguruan taman siswa dirasakan pemerintahan kolonial mulai menjadi ancaman bagi mereka. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada tanggal 1 Oktober 1932. Pasal dalam undang-undang tersebut dipandang Ki Hajar Dewantara mengancam eksistensi sekolah-sekolah swasta sebab berbunyi bahwa pemerintah kolonial mempunyai kekuasaan penuh untuk mengurus wujud dan isi sekolah swasta. Namun, Ki Hajar Dewantara merasa keberatan terhadap kebijakan ini sebab membatasi secara sepihak setiap aktivitas sekolah swasta. Sekolah swasta selain menderita karena tidak mendapat subsidi dari pemerintah kolonial, juga dapat gulung tikar. Ki Hajar Dewantara pada intinya menandaskan perlunya perlawanan dengan kekuatan tenaga secara aktif dan pasif, didukung oleh tokoh-tokoh lain seperti Dr. Sukiman, Dr. Muhammad Hatta, dan para pengurus besar organisasi pada masa itu dan seluruh rakyat Indonesia dari Insan First. Lanjut, asas pendidikan perguruan taman siswa. Pasal pertama, hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam perkehidupan umum. Pasal kedua, ada dalam sistem ini, maka pelajaran berarti mendidik anak menjadi manusia merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Pasal ketiga, tentang zaman yang akan datang, rakyat kita ada di dalam kebingungan. Pasal keempat yaitu dasar kerakyatan. Pasal kelima, untuk dapat berusaha menerus asas untuk dapat berusaha menerus. Pasal kelima, untuk dapat berusaha menurut asas dengan bebas dan leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. Pasal ke-6, keharusan untuk membelanjai diri sendiri segala usaha taman siswa. Pasal ke-7, dengan tidak terikat lahir atau batin, serta kesucian hati, berminat kita berdekat dengan sang anak. Sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Corak dan cara pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara patut kita jadikan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan berkarakter. Corak pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah bersifat nasional. Dalam pelaksanaan
Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan konsensi. Beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem Among, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersifat ing ngarsa sung talada, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Saya akan menjelaskan sikap-sikap tersebut. Ing ngarsa sung talada mengandung makna sebagai among atau pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figur bagi siswa. Ing mangun karsa mengandung bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya, guna mengabadikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Tuturi handayani mengandung penuh dengan rasa perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cita dan kasih sayang yang bebas dari pamrih. Sedangkan handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan, dan perhatian dan bimbingan. Jika para pendidik sadar bahwa keteladanan adalah upaya nyata dalam membentuk anak bangsa yang berkarakter, semua kita tentu akan terus mengedepankan keteladanan dalam segala perkataan dan perbuatan. Sekian dari presentasi saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.